Selamat sore Medan. Kembali lagi di program Selamat Sore Medan bersama aku Ica dan aku Joy. Nah, seperti biasa Tribuners, kali ini kita bakalan membahas 3 berita yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. BTW dah mau deket kali lebaran ya. Iya. Besok nih Muhammadiyah udah mulai berlebaran. Lusa NU. Nah, selamat berlebaran buat Tribuners yang merayakan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin yang juga udah pada mudik nih dalam perjalanan, Iya. hati-hati di perjalanan ya. Utamakan keselamatan. Karena ada keluarga yang menunggu. Nah, omong-omong masalah lebaran nih Joy, kebetulan nih berita kita yang pertama itu tentang lebaran juga sebenarnya. Nah, karena itu jemaah tarekat Naqsyabandiyah itu lebih awal. Kan Muhammadiyah ini lebih awal daripada NU. Nah, ada lagi ya? Nah, tarekat yang ini tuh lebih awal lagi, lebarannya itu hari ini. Hari ini udah lebaran mereka. Oke. Nah, jadi ratusan jemaah tarekat Naqsyabandiyah melaksanakan sholat Idul Fitri pada hari ini, hari Kamis. Nah, diiringi suara takbir seperti biasa ya, mereka memasuki rumah suluk tarekat Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah, Desa Marindal. Oh, di Marindal, Kecamatan Patumba. Salat itu diimami oleh Syekh Muda Nur Zikri. Sebanyak kurang lebih 300 jemaah tarekat Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah nampak khusyuk melaksanakan salat hingga ke teras rumah ibadah. Nah, jadi mereka salatnya di rumah ibadah gitu ya. Nah, tokoh tarekat tersebut Syekh Muda Makrum mengatakan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah yang lebih awal dari ketetapan pemerintah merupakan keputusan Dewan Mursyidin Tarekat Naqsyabandiyah Bandar Tinggi Simalungun, Sumatera Utara. Penetapan berdasarkan metode perhitungan hisab Qomariyah Naqsyabandiyah. Marco menjelaskan perbedaan penetapan awal Ramadan dan Lebaran dari pemerintah dan lainnya merupakan hal yang biasa katanya. Ia berharap perbedaan dapat menjadi rahmat dan dijadikan pemersatu silaturahmi. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, ratusan jemaah tersebut langsung bersalam-salaman dan menikmati hidangan yang disajikan. Nah, jadi sepertinya kayak ada tradisi ya bagi mereka, soalnya ada hidangan yang disajikan gitu. Nah, tapi untuk informasi lebih lanjutnya lagi Tribuners, kita ada video ini. Kita tonton dulu video yang berikut ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, seperti biasa yang selalu digunakan dalam tarekat Naqsyabandiyah Jaliyah dalam menentukan 1 Ramadan maupun 1 Syawal itu melalui metode hisab Qomariyah, dan itu sudah dilaksanakan dan dibuat oleh Majelis Fatwa di Bandar Tinggi yang dipimpin langsung oleh Tuan Guru kita selaku mursyid, bahwasanya 1 Syawal 1444 Hijriah ini bertepatan pada hari ini Kamis tanggal 20 April tahun 2023. Oleh karenanya kita selaku jemaah tarekat Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah Jaliyah dimanapun berada serentak melaksanakan sholat Id pada hari ini. Di sini estimasi pada hari ini yang hadir 300 orang lebih. Kita senantiasa berkomitmen bahwasanya dinamika perbedaan itu wajar, itu menjadi rahmat. Apapun perbedaan di antara kita, hanya itu menjadi pemersatu silaturahmi bagi kita semua.
Oke, itu dia Tribuners ya, antusiasme masyarakat tarekat Naqsyabandiyah ini dalam menyambut Hari Idul Fitri yang jatuh pada hari ini, yang lebih duluan ya daripada Muhammadiyah dan NU. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Freddy Santoso. Halo Bang Freddy. Halo Bang Freddy. Selamat sore. Halo, selamat sore Risa sama Joy. Nah, Bang Freddy, boleh jelaskan nih Bang, dari mana sih tarekat Naqsyabandiyah ini melihat hilal gitu, kok bisa lebih awal nih daripada Muhammadiyah dan NU? Ya, jadi mereka itu mengatakan memiliki metode hisab komaria, di mana metode itu yang sudah dari dulu lah dipakai mereka untuk menghitung kapan jatuhnya satu Syawal gitu. Jadi mereka juga sesuai kesepakatan namanya Dewan Mursyidin, yaitu para ulama-ulama mereka, kemudian disepakatilah bahwa satu Syawal itu jatuh pada hari ini, Kamis 20 April. Karena memang sebelumnya itu mereka juga memulai awal puasa itu 2 hari dari yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga Muhammadiyah. Jadi mereka ini lebaran lebih awal, sehari dari Muhammadiyah dan 2 hari mungkin dari pemerintah apabila nanti lebaran ditetapkan pada 22 April nanti. Gitu. Oke, nah lalu bagaimana Bang tadi antusiasme masyarakat pengikut tarekat ini dalam mengikuti sholat Idul Fitri, Bang? Ya, jadi antusiasnya cukup tinggi. Tadi ada sekitar kurang lebih ada 300 orang yang hadir. Tapi memang ini jauh lebih banyak daripada 2 tahun belakangan. Karena memang pada 2 tahun kemarin itu mereka tidak bisa semeriah ini atau tidak bisa seramai ini karena masih pandemi ya. Jadi pada tahun ini sudah tidak lagi pandemi sehingga jemaah-jemaah dari luar daerah itu bisa datang. Jadi memang untuk sholat Idul Fitri ini memang diadakan di beberapa tempat, salah satunya dari Serdang, Kecamatan Patumbak, kemudian di Bandar Tinggi Simalungun, dan semuanya ramai. Jadi mereka tidak hanya Naqsyabandiyah yang ada di sini, tapi yang ada seluruh Indonesia merayakan Idul Fitri atau 1 Syawal itu Kamis hari ini, begitu. Nah, lalu untuk di desa di Kecamatan Patumbak ini, Bang, sholat Idul Fitrinya dilaksanakan di mana, Bang? Iya, jadi sholat Idul Fitrinya itu dilaksanakan ada namanya rumah suluk. Jadi rumah suluk itu ada beberapa bangunan, kemudian di bangunan yang tengah itulah di lantai 2 mereka melakukan sholat. Jadi tidak seperti musola atau masjid pada umumnya, tapi itu dia seperti ada di sekat ya, sekat antara saf laki-laki, kemudian itu ada tembok di tembok. Jadi untuk perempuan di tembok belakangnya, tidak seperti masjid pada umumnya gitu. Jadi ya, di atas lah gitu. Tapi tadi cukup ramai, bahkan sampai di teras-teras masjid. Jadi sholatnya itu bukan di tanah lapang, tapi di dalam bangunan itu. Ruangan gitu ya, Bang? Dalam ruangan dan di sekat tembok. Nah, tadi namanya rumah suluk ya, Bang? Iya, namanya rumah suluk. Itu berada di apakah rumah Desa suluk Maringgal ini difungsikan untuk sholat atau memang ada fungsi lain? Iya, jadi itu memang tempat mereka berkegiatan ya. Jadi memang rata-rata juga warga yang tinggal di sekitar itu rata-ratanya merupakan jemaah tarekat Naqsyabandiyah begitu. Jadi mereka kerap beraktivitas di situ dan segala macamnya lah. Seperti kurang lebih seperti pondok pesantren kalau dibilang. Oke. Nah, lalu tadi Bang di akhir kita ada baca kalau ada habis sholat bersalam-salaman ada makan bersama juga ya. Nah, apakah itu memang tradisi rutin dari tarekat Naqsyabandiyah khususnya di daerah Marendal ya? Di Marendal tadi, Bang? Iya, jadi itu memang sudah tradisi. Jadi selesai sholat Idul Fitri itu memang sudah disediakan makanan-makanan seperti lebaran pada umumnya lah, ada lontong dan itu segala untuk jamaah jadi yang sholat gitu ya, Bang? Untuk dimakan, iya, untuk dimakan bersama lah mereka. Jadi
setelah itu bersalam-salaman, halal bihalal lah gitu. Lalu menikmati hidangan yang sudah disediakan seperti rendang, lontong dan sebagainya. Gitu, Oke. Joy, bisa. Baik, cukup. Cukup ya, terima kasih banyak Bang Freddy atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih Joy, Krisya. Oke, Wah, itu ya. semarak ya, ternyata ya dengan jemaah yang 300 lumayan lah dalam satu rumah suluk Indahnya. tadi. Rumah suluk keberagaman Indonesia ya. Hmm. Walaupun mungkin ada agak jarang lah kita bilang, atau masih ada tribuners yang asing dengan Tarekat yang satu ini ya, gitu tarekat ya. yang satu ini, dan itu tadi udah dijelaskan sama reporter kita bahwa ternyata mereka serentak mengadakannya. Mereka memiliki apa tadi, Komariah, Iya, kayak melihat hilalnya mereka sendiri gitu lah. ya mereka sendiri yang Dan berbeda ya. Ternyata mereka 2 hari lebih awal nih puasanya. Ya 2 hari daripada- lebih awal, pas juga lah pemerintah. sebulan ya mereka berpuasa. Oke. Kita lanjut ke berita kedua. Ini tentang gerhana matahari hibrida. Jadi siapa tadi tribuners yang lihat gerhana matahari ya? Karena gerhana mataharinya ini cukup langka aja. Cukup langka tribuners. Dia bakalan ada di tahun 2049 dan di 2349. Jadi sangat langka sekali. Nah, kebetulan Indonesia kedapatan nih melihat gerhana matahari, dan gerhana matahari total terjadi di daerah Papua. Ya, Papua, daerah yang timur. Nah, daerah kita Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu hanya dapat sebagian. Nah, kayak mana yang di Medan? Mari kita baca bersama-sama. Kondisi cuaca yang tidak cerah membuat fenomena alam gerhana matahari hibrida tidak terlihat maksimal di kota Medan pada 20 April. Nah, peneliti Observatorium Ilmu Falak atau IOF Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara UMSU menyebut puncak gerhana yang terjadi antara pukul 10 sampai 11 WIB ini hanya terlihat sekitar 3%. Dikit ya. Sedikit sekali. Dikit sekali pun. Nah, jalur utama gerhana matahari melewati bagian dari Nusa Tenggara Timur atau wilayah timur. Makin ke utara, semakin sedikit presentasinya karena pengaruh ukuran bumi, bulan, dan matahari. Meski hanya 3%, lewat pemantauan menggunakan teropong, gerhana hibrida ini sempat terlihat cukup jelas. Peneliti OIF UMSU Muhammad Hidayat mengatakan gerhana hibrida merupakan gabungan gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Fenomena gerhana matahari hibrida hanya terjadi sekali saja dalam 1 dekade. UMSU tidak membuka pemantauan gerhana ini untuk umum, hanya puluhan orang yang diundang untuk memantau sekaligus melaksanakan sholat sunnah kusuf 2 rakaat. Ya, ternyata tadi cuacanya kurang bagus sehingga hanya nampak 3%. Tapi memang hari ini nggak seperti semalam-semalam ya. Ya, Semalam-semalam panas kayak udah jam sekali. 10, jam 9 itu udah mulai panas. Tapi hari ini tuh kayak awannya itu mendung gitu ya. Mendung dan sempat hujan juga tadi ya. Iya, Joy? deras sekali. Mungkin itu juga yang menghalangi dia tuh nggak nampak jelas gitu ya. Oke, ini kita sudah Ada ada video. video. Mari kita saksikan bersama-sama. Ada kelihatan, Pak? Ada? Ayo, silakan. Ada kelihatan. Ini gimana bang ini? Ya, ini mungkin sudah masuk ke waktu puncaknya. Jadi ini yang orange mataharinya. Jadi ini bulannya sudah dalam keadaan maksimal. Sudah mau menuju ke selesai gerhana. Katanya 1 jam bang. Iya. Oke. Tapi ini posisinya udah gerhana lah ya bang. Sudah terjadi gerhana. Dari lintasan gerhana matahari tersebut begitu. Jadi kalau untuk dia di jalurnya itu kan dia melewati dari bagian Nusa Tenggara Timur
wilayah timur. Kalau kita semakin ke utara, semakin ke Medan, itu kebagian gerhananya juga semakin sedikit. Jadi pengaruh dari ukuran bumi dan bulan dan matahari tersebut, sehingga dia harus penyesuaiannya harus pas sehingga baru bisa gerhana matahari total tersebut. Dan untuk yang gerhana matahari hibrida ini sangat jarang terjadi. Jadi hanya satu dekade itu hanya satu sekali gitu. Karena hibrida itu gabungan dari gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total, tetapi jalurnya bukan di kota Medan tetapi di wilayah timur, dan kita bagian hanya 3,36% saja yang kebagian. Artinya di Barus juga 3%? Iya, untuk di Sumatera Utara kurang lebih sekitar 3%. Kemungkinan akan terjadi lagi nggak gerhana matahari ini nanti, Bro? Ya, kalau untuk yang hibrid seperti yang saya sampaikan tadi jarang terjadi. Kalaupun terjadi bukan di Indonesia begitu, jadi di wilayah Sumut, ya. Kota Medan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Gerhana yang terjadi di tempat kita berada saat ini di Medan, di Sumatera Utara, disebut dengan gerhana sebagian atau gerhana hibrida, yang mana secara umum memang terjadi di seluruh Indonesia kecuali di beberapa wilayah seperti di Aceh, itu tidak masuk dalam lintasan gerhana. Dan khusus kita di Medan hanya mendapatkan fase gerhana itu hanya sekitar 3% saja, jadi hanya sedikit bagian dari matahari itu yang terkena gerhana. Adapun puncaknya itu terjadi di wilayah timur Indonesia, itu di Biak, di Maluku, dan beberapa tempat lainnya di wilayah di sana gitu. Tapi walaupun demikian, seperti sudah kita saksikan bersama tadi melalui teleskop, betapapun masih 3%, tapi kita masih bisa melihat fase atau proses gerhana yang terjadi tersebut tadi dengan teleskop yang sudah kita praktekkan tadi gitu. Kalau untuk cuaca sendiri Medan cukup mendukung? Ya, seperti kita lihat sejak di pagi hari tadi jam 8, sejak tim OIB mempersiapkan segala sesuatunya, memang cuaca tidak begitu mendukung, dan memang sudah pola dari kota Medan secara umum, secara garis besar sebagaimana diinformasikan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, baik Deli Serdang maupun Sumatera Utara, memang cuaca atau awan itu memang kerap meliputi langit di kota Medan, termasuk hari ini, bahkan detik ini kita berdiri saat ini di lokasi ini, keadaan cuaca juga tidak begitu mendukung. Kita lihat awan begitu menutupi, tapi walaupun begitu tadi alhamdulillah beberapa saat tadi, beberapa menit kita bisa menyaksikan, artinya matahari tersingkap sebentar, memberi kesempatan sepertinya bagi kita untuk melihat momen atau fenomena gerhana tersebut begitu. Ya, itu dia penjelasan tadi ya dari pemimpin OIF dan UMSU, benar sekali. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menghubungi reporter kita yang udah ada di lapangan. Ada Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Halo Kak Anissa. Selamat sore. Halo Ica dan Joyce, selamat sore. Enak ya, tadi sempat ya lihat gerhana. Halo Kak. Dengar ke? dengar. Oke. Ya Kak, boleh dijelasin nggak ke Tribuners apa sih dampak dari gerhana matahari hibrida ini Kak? Oke, baik, memang untuk hari ini gerhana matahari ini terlihat di kota Medan, hanya saja memang karena cuaca tidak mendukung jadi hanya terlihat 3%. Namun dalam sebanyak 3% itu juga sudah cukup terlihat sebenarnya, bahkan dengan menggunakan kacamata yang diberikan oleh OIB UMSU tadi. Nah, dari amatan Tribun juga tadi itu gerhana matahari ini terjadi selama 1 jam, dimulai dari pukul 10 hingga 11 siang tadi. Nah, memang setelah melihat itu beberapa masyarakat yang hadir tadinya menyaksikan gerhana matahari itu langsung melaksanakan sholat sunnah khusyuk. Namun menurut guru besar Muhammadiyah itu mengatakan kalau sholat sunnah khusyuk matahari ini tidak ada efek apapun ataupun yang menandakan kiamat ataupun dan lain-lain, itu tidak ada katanya. Hanya saja memang sholat khusyuk ini dianjurkan sebagai bentuk kuasa Tuhan, kita mempercayai adanya kuasa Tuhan, seperti itu. Nah, tadi juga kita sudah konfirmasi ke bagian penelitian, memang untuk sejauh ini merupakan momen langka karena di kota Medan bisa terlihat gerhana matahari ini, karena sebelumnya itu tidak bisa terlihat, dan kejadian ini merupakan kejadian langka yang hanya bisa dilihat 10 tahun dalam sekali, seperti itu.
Oke, Kak, untuk sholat khusufnya ini diikuti oleh berapa orang, Kak, kira-kira? Rame nggak? Sejauh ini karena memang awalnya itu mau dibuka untuk umum oleh OIP UMSU, namun karena diprediksi cuaca tidak mendukung, jadi ini hanya terbatas sehingga hanya belasan masyarakat tadi yang hadir untuk menyaksikan gerhana matahari. Dan ternyata pada saat usai melaksanakan sholat, gerhana matahari pada pukul 11 itu memang terlihat jelas di mana antara matahari dengan gerhana itu menyatu sehingga menampilkan warna yang seperti yang di video tadi, seperti itu. Oke, Kak. Tadi kan dari penjelasan pihak OIF juga penjelasan Kak Nisa mengatakan karena cuaca buruk hanya terlihat 3%. Benar. Nah, semisalnya kalau cuaca nggak buruk, Kak, sebenarnya berapa persen kira-kira terlihat? Seharusnya itu bisa terlihat secara penuh karena memang beberapa hari ini kan cuaca cukup panas ya, jadi besar kemungkinan itu bisa terlihat secara full, matahari itu menjadi terlihat sempurna, gerhana matahari itu sempurna. Namun karena prediksi BMKG juga cuaca hari ini mendung, makanya itu mereka memprediksi hanya 3%, dan pada saat jam-jamnya gerhana matahari pun memang hanya terlihat 3% saja, seperti itu. Oke, Kak, apakah ada pengaruh ya merasakan ya suhu-suhu akhir-akhir ini lah 1 minggu panas ini di Medan cukup panas? Apakah ada pengaruhnya dengan karena mau gerhana matahari tadi, Kak? Sejauh ini tadi berdasarkan informasi pada presiden itu tidak ada pengaruhnya, karena memang gerhana matahari ini salah satu kuasa Tuhan, dan ini gabungan dari gerhana cincin tadi yang seperti yang dijelaskan itu. Makanya ini memang kalau cuaca panas memang sudah waktu masuknya musim panas, sehingga tidak ada sangkut pautnya gitu dengan adanya gerhana matahari ini. Oke, cukup Ica? Ini Kak, cukup berbahaya ya sebenarnya untuk melihat dengan mata telanjang gitu ya, Kak. Nah, sebenarnya memang cukup berbahaya, namun jika pun dilihat dengan mata kita sendiri tanpa ada alatnya, itu juga tidak akan terlihat, karena tadi juga kita mencoba melihat dengan mata kita sendiri, posisinya itu awan cukup gelap, jadi harus memang dibantu dengan kacamata yang diberikan oleh OIP UMSU tadi. Oke, terima kasih Kak Anissa. Penjelasannya Kak Anissa. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Ya, cukup bagus penjelasan Kak Anissa, karena ada beberapa masyarakat ya, aku lihat di komen-komen TikTok, apa karena mau gerhana makanya panas gitu karena ya. yang panasnya luar biasa kan, apalagi ini bulan Ramadan banyak yang puasa dengan cuaca sepanas itu gitu. Dan ternyata nggak ada kaitannya. Memang lagi jadwalnya aja nih musim panas gitu. Kemarau ya, jangan disangkut-sangkut pautkan. Tapi Joy tadi ada ngerasain vibes gerhana nggak? Nggak ada kan, bener-bener nggak ada ya? Iya. Karena emang semendung itu, kayak awannya juga awan yang abu-abu gitu. Benar. Loh. Padahal tadi kan Joy juga bikin berita gerhana jam 10.50 nih Medan. Jam 10.30 hujan, kayak apa mungkin terlihat, karena kalau gerhana matahari ini itu dampaknya itu gelap langit. Kalau Ica ingat tahun 2016 di Palembang itu gerhana matahari total betul-betul gelap ya. Dan aku ngeliat gitu loh, memang betul-betul kerasa gitu. Dan ini kan nggak ada kan vibesnya, ya dia gelap karena mendung. Oke Tribuners, kita ke berita yang terakhir. Ini tuh ada arus mudik Idul Fitri Jalinsum yang mulai dipadati sama pemudik-pemudik. Seru kali ya kayaknya mudik ini ya. Mudik. Saya tidak pernah merasakan mudik ya Tribuners. Jadi kayak Tribuners, orang-orang itu mudik mau pakai mobil pribadi, mau pakai bus, naik apa gitulah. Penting mudik gitu. Ini nggak ada mudik. Ya Tribuners, siapa tahu mau belum punya cowok atau punya pacar, ini belum punya, carilah yang beda gitu, domisili ya, jadi bisa biar anaknya bisa mudik. Benar. Ini kasihan. Nah jadi kayak ramai ya tentang mudik ini. Ada yang dia naik mobil itu, jadi tau nggak yang kastanya paling rendah di keluarga. Oh iya, paling belakang sama barang-barang gitu. Nah jadi seperti di Medan nih, tepatnya di Tebing Tinggi Tribuners, arus mudik lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah di ruas jalan lintas Sumatera Jalinsum jalur Tebing Tinggi menuju Pematang Siantar terpantau mulai ramai nih pada Kamis siang.
Khususnya di kawasan persimpangan pintu keluar tol Medan Tebing Tinggi, kendaraan didominasi mobil pribadi dan angkutan umum. Di luar jalur tol, kendaraan-kendaraan roda 2 juga udah mulai ramai. Nah, Kasatlantas Polres Tebing Tinggi AKP Doraria Simanjuntak mengatakan sejauh ini kondisi Jalinsum aman dan lancar walaupun ramai ya. Nah, diperkirakan peningkatan jumlah kendaraan akan terus mengalami peningkatan. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, Polres Tebing Tinggi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas melihat kondisi jalanan. Selain di jalan nasional, peningkatan kendaraan juga mulai terjadi di ruas tol Tebing Tinggi Medan. Dan dari data yang dirilis Hutama Karya, sebanyak 15.663 kendaraan melintas sejak tanggal 18 April. Guna memastikan kelancaran mudik lebaran, Polres Tebing Tinggi pun telah menyiagakan 3 pos pengamanan, 2 pos pelayanan, serta 1 pos terpadu. Doraria meminta para sopir dan pengendara lainnya untuk tetap berhati-hati karena memang di tengah kepadatan ini ya sangat rawan nih kecelakaan dan udah banyak loh kecelakaan dari pemudik di tahun ini yang aku tahu udah lumayan banyak gitu. Jadi ya untuk para supirnya mungkin lebih disiagakan ya. Aku mau nyopir nih ya kan, bukan nyuci piring ya. Mau nyupir kendaraan jadi harus sedia bekal lah gitu. Jangan ngantuk, jangan lalai dalam kendaraan karena kan membawa keluarga gitu ya, nyawa orang lain juga. Nah, tapi untuk videonya kita ada nih Tribuners, kita tonton dulu video yang berikut ini. Kembali lagi bersama saya Anugrah Nasution, reporter Tribun Medan. Nah, hari ini saya tepat berada di Kota Tebing Tinggi, tepatnya di depan pintu masuk Kota Tebing Tinggi dari Kota Medan menuju pusat Kota Tebing Tinggi dan Kota Pematang Siantar. Nah, hari ini Tribuners 2 hari jelang perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah nih, bagaimana kita melihat pantauan arus lalu lintas yang ada di Kota Tebing Tinggi yang tidak jauh dari pintu tol Tebing Tinggi menuju Medan dan menuju Batubara dan Indrapura. Nah, Tribuners, bisa saya laporkan bagaimana situasi arus lalu lintas. Memang di sini terpantau sudah mulai mengalami peningkatan. Meski begitu bisa kita lihat suasana arus lalu lintas yang ada di Kota Tebing menuju pintu tol JMKT ini masih terpantau ramai lancar begitu. Nah, ini memang tidak lepas dari penggunaan 2 ruas secara fungsional, yaitu ruas tol Tebing Tinggi Indrapura, dan ini yang membuat kemudian banyak kendaraan pribadi yang menuju Kabupaten Batubara dan Indrapura ini tidak lagi melalui ruas jalan lintas Sumatera Kota Tebing Tinggi. Begitu Tribuners. Nah, bisa kita lihat ini memang situasi arus lalu lintas di sini didominasi oleh truk ya, truk, kemudian ada bus penumpang dan kemudian kendaraan roda 2. Nah, ini Tribuners, kemudian yang dari arah Pematang Siantar menuju Kota Tebing Tinggi. Nah, ini memang terpantau cukup ramai ya Tribuners, dan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 begitu dan juga roda 2. Nah, memang diperkirakan arus mudik lebaran ini akan terus mengalami peningkatan sejak hari Senin kemarin begitu, dan semalam memang Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Simanjuntak mengatakan sejak hari Rabu, Kamis hingga pada Sabtu mendatang ini kemungkinan arus lalu lintas yang ada di jalan lintas Sumatera, begitupun dengan di sejumlah ruas tol yang kemudian yang sudah dibuka secara fungsional ini akan terus mengalami peningkatan. Nah, memang terpantau pada siang hari ini memang belum terlalu mengalami kepadatan kendaraan begitu. Kemungkinan pada sore hari dan siang hari nanti kemungkinan akan terus mengalami peningkatan kendaraan yang akan melintas di jalan lintas Sumatera, apalagi yang menuju Kota Pematang Siantar begitu Tribuners. Nah, untuk itu memang sejauh ini memang Polres Tebing Tinggi sendiri sudah memberlakukan sejumlah kebijakan untuk mengatur arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan panjang atau penumpukan di sejumlah titik rawan kemacetan ya, seperti di depan pintu tol JMKT, kemudian ada di menuju Kota Pematang Siantar yaitu di Simpang Beo, kemudian ada juga di Simpang Medan yang menuju Batubara begitu.
Namun sejauh ini memang masih lancar karena memang kendaraan pribadi yang akan menuju Kabupaten Batubara ini sudah menggunakan ruas tol Indrapura Tebing Tinggi yang digunakan dengan jalur kiri dan kanan, artinya 2 kendaraan untuk keluar masuk sudah mengarah dari jalan tol. Untuk golongan kendaraan golongan 1 ya Tribuners tentunya, yaitu kendaraan pribadi dan juga bus penumpang yang akan dibuka sampai 2 Mei 2023 secara gratis Tribuners. Nah, begitu. Dan ini memang juga ada pembatasan yang dilakukan pemerintah bersama sesuai dengan surat bersama ke 3 menteri yang kemarin sudah disepakati, begitu bagaimana pembatasan jalur untuk truk pengangkut barang Tribuners. Jadi truk-truk pengangkut barang ini yang di luar dari untuk pengangkutan komoditas untuk pangan begitu, dan juga BBM dan pupuk itu tidak diperkenankan untuk melintasi jalan lintas nasional di Sumatera Utara beberapa hari sampai nanti di tanggal 21 Tribuners. Dan ini merupakan salah satu cara untuk mengantisipasi kemacetan di jalan lintas Sumatera. Nah, begitu Tribuners yang bisa saya laporkan langsung dari depan pintu masuk Kota Tebing Tinggi. Bagaimana saat ini agar Tribuners mengetahui situasi arus lalu lintas ya, sehingga nanti bisa lancar untuk mudik Lebaran yang sebentar lagi akan kita laksanakan begitu. Nah, begitu Tribuners yang bisa saya laporkan langsung dari Kota Tebing Tinggi. Dan buat Tribuners yang akan melakukan mudik Lebaran ini diberitahu agar hati-hati dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas ya Tribuners. Saya Anugrah Nasution, reporter Tribun Medan. Nah, itu dia Tribuners laporan dari Bang Anugrah ya, sangat lengkap tadi dia melaporkan pakai live lengkap, reportnya seperti biasa. Seperti biasa ya Bang Anugrah. Nah, tapi kok kita lihat tadi dari arusnya itu yang di bagian itu tadi ya, dekat Gapura lah gitu. Iya, ramai lancar sih. Iya, ramai lancar. Nggak terlalu macet gimana. Nah, tapi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Anugrah. Halo Bang Anugrah, selamat sore. Halo, selamat sore Risa dan Joy. Selamat sore Bang Anugrah. Sekarang masih di tebing nggak nih Bang? Masih di tebing. Masih di tebing ya. Nah, Bang Anugrah boleh dijelaskan nih Bang, gimana sekarang nih situasi jalanan khususnya di Jalan Linsum Tebing Tinggi. Jalinsum. Nah, baik Risa dan Joy, ini memang pada sore hari ini memang terpantau jumlah kendaraan yang melintas masih terus ramai, namun tidak ada kemacetan tadi, baik itu dari depan pintu tol, pintu masuk tol, kemudian juga di Simpang Beo dan di sejumlah jalan menuju Simpang Medan. Ini adalah titik rawan macet ya, 3 titik rawan macet yang ada di Kota Tebing Tinggi yang biasanya terjadi setiap tahun. Nah, ini memang dipengaruhi beberapa hal, termasuk satu itu dibukanya secara fungsional ya sejumlah ruas tol, ada yang di Dolok Perawan, kemudian ada juga yang menuju dari Medan Tebing kemudian ke Indrapura, yang ini sudah dibuka 2 jalur ya saat mudik Lebaran oleh Kapolda Sumatera Utara pada hari Rabu semalam. Nah, ini memang mendukung bagaimana mobilitas kendaraan yang melintas itu, sehingga kendaraan ini biasanya kendaraan pribadi yang dari Medan menuju Batubara ini kan biasanya sangat ramai melintasi jalan lintas Sumatera ya. Namun ini langsung saja dari Medan menuju tol Tebing Tinggi Indrapura yang sejauh 28 km. Jadi tidak lagi melalui Jalinsum, dan ini sangat mempengaruhi arus lalu lintas yang ada di jalan lintas Sumatera Tebing Tinggi itu, yang hari ini terpantau masih sangat lengang meskipun terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang melintas sampai sore hari ini. Begitu Risa. Oke Bang, tadi di laporan Abang ada nih mengatakan tertulis Polres Tebing Tinggi akan melakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas itu apa Bang? Nah, itu memang adalah kebijakan yang dilakukan melihat kondisi jalan ya. Jadi ini rekayasa lalu lintas ini ada beberapa poin. Yang pertama itu seperti pemberlakuan
satu jalur atau one way itu nanti yang berada di Simpang Beo, karena ini merupakan titik rawan macet karena memang sampai sejauh ini kendaraan yang dari Medan menuju Pematang Siantar ini masih keluar dari jalan keluar dari pintu tol ya yang akan melintasi Simpang Beo. Nah, karena ini memang masih sebenarnya kalau sudah selesai harusnya memang yang dari Medan bisa langsung ke Kota Pematang Siantar, namun dalam saat ini memang pembangunan Johnson itu masih dalam proses pengerjaan begitu. Jadi dari Simpang Beo nanti akan diberlakukan sistem satu arah begitu. Jadi kendaraan yang datang dari Medan nanti menuju Pematang Siantar itu akan diarahkan melalui jalan protokol atau jalan utama yang ada di Kota Medan. Kemudian nanti yang dari Pematang Siantar menuju Medan itu akan melalui jalan lintas Sumatera, itu yang biasanya dilaluin sama kendaraan-kendaraan bermuatan tinggi ya, bertonase tinggi. Jadi nanti ada tidak lagi kendaraan itu melalui jalur kanan kiri begitu, tapi melalui satu jalur yaitu dari Pematang Siantar nanti akan melewati jalan melalui kota, dan kemudian yang dari Siantar menuju Medan nanti akan melalui jalan lintas Sumatera melewati Simpang Medan begitu. Nah, sejauh ini Bang, untuk pemudik nih Bang, didominasi kendaraannya itu mobil kah, mobil pribadi, bus, atau kendaraan beroda 2 Bang? Nah, kalau pantauan kita ya di tol itu pasti adalah kendaraan pribadi, kemudian ada bus penumpang, dan juga beberapa terpantau ada truk ya, tapi truk ini juga yang klasifikasinya itu bukan lagi truk angkutan barang, melainkan angkutan komoditas untuk pangan, kemudian ada pupuk, kemudian untuk subsidi BBM subsidi, karena memang untuk sampai dari tanggal 17 kemarin sampai nanti di tanggal 21 besok itu ada pembatasan yang dilakukan Polda Sumatera Utara untuk menahan atau memarkirkan truk-truk bermuatan bertonase tinggi yang tidak khusus ya. Jadi khususnya ini contoh truk angkutan barang seperti akan biasa itu ya. Ada pengangkut kayu dan yang lain-lain, tanah, uruk itu sampai saat ini tidak diperbolehkan melalui jalur lintas Sumatera begitu. Jadi yang diperbolehkan itu hanya truk pengangkut bahan kebutuhan pokok. Kemudian kalau dia di jalan lintas Sumatera begitu, itu memang didominasi oleh bus penumpang, kemudian dan kendaraan roda 2 serta kendaraan pribadi. Memang sejak saat tadi atau tepatnya sejak beberapa hari yang lalu ya, sejak hari Selasa itu memang sudah terpantau orang yang sudah mudik ya. Orang yang biasa mudik ini kan biasanya membawa barang-barang, kemudian juga membawa anggota keluarganya untuk berpergian ke tempat tujuan mereka dari suatu daerah ya. Dan ini memang sudah terpantau sejak beberapa hari lalu. Namun diprediksi nih sejak hari ini nanti sampai di hari Sabtu ya akan terus meningkat jumlah kendaraan, karena memang di situ adalah puncak arus mudik di tahun 2023 ini. Begitu, Risa. Oke Bang, sedikit lagi Bang Joy mau tanya yang tentang rekayasa jalan itu mulai kapan Bang diberlakukan? Nah itu memang Joy diberlakukan secara fungsional ya, artinya melihat kondisi jalan begitu. Ketika nanti memang ramai kemudian terjadi kepadatan, nantinya polisi akan memberlakukan sistem buka tutup atau sistem satu arah ini, dan kemudian nanti juga ada nanti pos-pos pengamanan ya yang ada di sejumlah titik rawan macet ini, termasuk nanti yang arah Kota Pematang Siantar juga nanti akan diberlakukan juga pengamanan, karena di sini memang kerap terjadi kemacetan ya, karena memang keluar dari Kota Tebing Tinggi menuju Dolok Merawan itu adalah lokasi yang rawan macet, karena memang kondisi jalan lintas Sumatera ini hanya bisa dilalui 2 kendaraan. Jadi memang ketika ada truk atau bus yang macet yang berhenti saja, nanti itu akan mempengaruhi dari lalu lintas yang ada di sana begitu. Oke. Cukup. Terima kasih banyak Bang Anugrah atas penjelasannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Hati-hati juga Bang di jalan ya. Selamat sore. Oke. Jadi vibes mudik nih dah mulai sangat terasa sih sebenarnya ya. Udah mulai boleh libur ya kayaknya orangnya. Iyalah Cak, udah mulai libur, anak-anak sekolah, pekerja juga. Ya, Ica besok udah libur guys. Tinggal kita nih libur ya. Ica besok udah mulai libur ya. Selamat liburan Ica. Salam buat keluarga di rumah. Ya, Tribuners juga ingat tuh mudik hati-hati.
tetap hati-hati. Harus utamakan keselamatan karena kan kita mau bersukacita ini Benar. Jangan sampai mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kalau membawa anak kecil kan, naik mobil itu usahakan pakai car seat. Ya, kita udah lihat udah banyak kejadian dari yang lalu-lalu nggak pakai car seat. Aduh, itu sangat tidak nyaman, sangat berbahaya untuk anak-anak kita. Nah, buat Tribuners juga yang mau mudik nih, khususnya yang sebagai mengendarai itu, kan sangat gak boleh lah ngantuk ya, karena biar gak ngantuk kita minum kopi. Nah, di sini kami merekomendasikan Awi Coffee Tribuners buat bekal di perjalanan ya, karena juga nih tengok nih kemasannya kecil, sangat travel friendly, jadi cuman bisa dibawa lewat nih. loh, lebih besar sejengkal aku. Jadi mudah dibawa kemana-mana ya, tinggal sediakan air panas di termos mungkin. Jadi kayak simple kan, tinggal seduh, minum, jadi gak ngantuk. Iya, sambil istirahat di rest area ya, menenangkan juga aromanya. Iya benar. Nah, buat Tribuners sekalian yang mau ngebaca artikel terkait Tribun Medan, bisa di portal Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com, atau bisa di media sosialnya juga. Di mana, Joy? Ada di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Twitter, di YouTube, di Snack Video, yang ada centang birunya. Aku Ica dan aku Joy, beserta aku yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Selamat sore. Selamat sore. Selamat mudik.